Kembali lagi di channel YouTube Tamankom. Jangan lupa siapkan headset kalian untuk mendengarkan cerita novel ini. Dan bantu support channel ini dengan like and subscribe. Dan klik lonceng untuk info update terbaru. Share untuk membagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Lanjut mendengarkan novel ini. Bab 5. Beberapa penjaga saat ini membawa Alucard ke kereta kuda mewah di depan istana. Alucard bingung kenapa dia harus naik kereta kuda. Apakah dia akan meninggalkan ibu kota? Karena kereta kuda seharusnya untuk perjalanan jauh, jika itu hanya membuang Alucard dan membiarkannya tinggal di uangnya, maka tidak perlu membawa Alucard dengan kereta kuda. Melihat keraguan di wajah Alucard, seorang pria berpakaian cukup mewah segera mendatangi Alucard dengan senyum ramah dan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir seperti itu. Aku adalah petugas keuangan di istana. Kami menggunakan kereta kuda ini untuk membawamu pergi dari ibu kota dan tinggal di kota lain. Karena jika kamu akan tinggal di ibu kota, maka akan lebih sulit untuk menghasilkan uang, dan harga barang-barang di ibu kota jauh lebih tinggi, sehingga 5 koin emas yang diberikan oleh raja tidak akan cukup bagimu untuk tinggal di ibu kota selama setahun. Tapi jika di kota lain, maka akan jauh lebih mudah, dan harga barang jauh lebih rendah. Dengan 5 koin emas yang kamu miliki, tidak akan cukup untuk membeli rumah di ibu kota kerajaan ini. Tapi jika di kota lain yang tidak terlalu besar, maka koin emas saja sudah cukup untuk membeli rumah yang cukup besar." Alucard mengangguk pada alasan yang tepat untuk petugas keuangan ini. Alucard sebelumnya mengira orang-orang ini akan melemparkannya ke tempat yang dipenuhi monster kuat. Mengapa Alucard berpikir demikian? Karena dia sudah terlalu sering menonton film di dunia sebelumnya di mana seorang pahlawan yang dipanggil tetapi tidak berguna dan tidak memiliki kekuatan akan dibuang oleh kerajaan atau dewa yang memanggilnya. Alucard tidak tertarik menjadi seperti mereka. Walaupun di film-film tersebut para pemeran utamanya menjadi kuat setelah dibuang, Alucard tidak tertarik untuk menjadi seperti mereka karena mereka semua harus mengalami pengalaman yang menyakitkan untuk mendapatkan kekuatan yang begitu dahsyat. Petugas keuangan segera memegang kantong dan memberikannya kepada Alucard sambil berkata, "Ini adalah 5 koin emas yang diberikan oleh raja." Jenderal Levy juga memberikan 1 koin emas lagi sehingga ada 10 koin emas di dalam tas ini. Berhati-hatilah untuk menyimpan uang ini karena jika orang lain mengetahuinya, mereka mungkin mencoba merampokmu. Lagi pula, 10 koin emas adalah jumlah yang sangat besar. Alucard membuka tas itu dan melihat 10 koin emas cerah. Alucard segera tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Juga, saya berharap Anda bisa menyampaikan terima kasih saya kepada Raja dan Jenderal Levy. Saya akan membayar kembali uang yang mereka berikan kepada saya suatu hari nanti." Setelah itu, Alucard mulai menaiki kereta kuda dan meninggalkan istana kerajaan. Petugas keuangan yang tersenyum ramah melihat kepergian Alucard langsung berganti pakaian saat kereta kuda Alucard sudah meninggalkan lapangan. Senyum ramah di wajahnya berubah menjadi senyum mengejek. Dia berkata, "Orang ini bodoh. Tujuan Raja dan Jenderal Levy adalah untuk memberinya uang agar anak itu tidak meragukan pahlawan lainnya. Karena jika anak itu menjadi ragu-ragu dan tidak diberi koin emas, dia dapat bergegas ke istana dan memberitahu para pahlawan lainnya, yang akan menimbulkan keraguan di benak para pahlawan terhadap kerajaan. Anak itu berpikir bahwa raja dan jenderal dengan baik hati memberinya uang untuk orang yang tidak berguna seperti dirinya. Dasar anak bodoh! Dengan kekuatan itu, maka kamu tidak dibutuhkan dari kerajaan ini.
Untungnya, aku berpengetahuan luas ketika berbicara dan bisa menipu dan meyakinkan anak itu. Setelah itu, petugas keuangan segera kembali ke istana dengan angkuh. Alucard duduk di kereta kuda tanpa mengetahui bahwa pihak kerajaan telah menipunya. Alucard, saat ini, memandangi kantung emas di tangannya dengan senang hati. Tiba-tiba sebuah suara langsung terdengar dari pikiran Alucard yang sibuk melihat koin emas itu. Host adalah orang dengan pekerjaan tingkat dewa. Jadi dia memberikan beberapa kekuatan unik mereka sendiri yang sesuai dengan nama dewa. Tuan rumah sudah memberikan hamba Tuhan yang bisa menjawab semua pertanyaan hamba. Tuan rumah adalah dewa. Analisis dan dianugerahi kemampuan sebagai level 1. Sistem analisis monster, dan internet. Alucard, yang sedang melihat uang itu, langsung menjatuhkan uang tunai itu karena terkejut. Apalagi saat ini Alucard mendengar kata-kata di internet. Yang membuat Alucard semakin terkejut. Bukankah ini dunia lain? Mengapa ada internet? Bukankah itu berarti Alucard bisa menghubungi penduduk bumi? Dengan ini, bukankah orang-orang di bumi dapat mencoba menemukan Alucard dengan internet? Di tengah pikiran Alucard, sebuah suara terdengar di benak Alucard lagi. Namun berbeda dengan suara sebelumnya yang sangat dingin, dan tidak diketahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Kali ini, suara itu adalah suara wanita yang ramah dan tidak sedingin sebelumnya. Saya hamba dewa Anda saat ini. Segera beri nama saya, Dewa para Dewa. Alucard terkejut mendengar suara itu dan berpikir sejenak, lalu memilih Aveline secara acak. Terima kasih, Tuhan, telah memberi saya nama. Dengan ini, Anda bisa memanggil saya Aveline. Alucard mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu memanggilku penguasa para dewa. Kamu bisa memanggilku Alucard. Baiklah, Tuan Alucard. Anda bisa bertanya apa saja kepada saya. Alucard langsung menanyakan apa yang membuatnya bingung tadi. Kalau aku punya internet, apa artinya aku bisa menghubungi orang di bumi? Tidak mungkin. Tuan rumah tidak dapat menghubungi orang lain dan bermain game di internet. Tuan rumah hanya dapat mencari pengetahuan di internet. Dengan internet ini, tuan rumah dapat memperoleh semua informasi di bumi yang dapat sangat membantu tuan rumah. Alucard langsung mengangguk dan berkata bahwa internet ini bermanfaat. Dengan kemampuan internet, Alucard dapat membawa hal-hal di dunia sebelumnya yang dapat memberikan kejutan di dunia ini. Bagaimanapun, bumi tidak memiliki kekuatan. Di planet ini, ada pengetahuan yang jauh lebih maju di dunia ini. Di dunia ini, orang hanya memakai kereta kuda, jadi mungkin suatu saat Alucard bisa membuat kendaraan yang menggemparkan dunia. Saat Alucard tengah berpikir, suara Aveline langsung terdengar lagi. Tuan Alucard, saya pikir Anda sekarang harus mencoba keluar dari kereta kuda ini. Alucard langsung kaget dan bertanya, kenapa? Dalam pikiranku, orang-orang ini mencoba untuk melemparkanmu ke labirin abis, 10 labirin paling kuat. Semua orang yang datang ke labirin abis tidak akan pernah kembali. Meskipun daripada labirin, abis mungkin lebih cocok disebut jurang. Karena dari arah kereta kuda ini bergerak, itu sama dengan labirin abis. Aku tahu informasi ini karena aplikasi petamu di internet. Aplikasi ini telah disesuaikan dengan peta ini. Jadi Anda tidak mungkin tersesat di jalan. Alucard langsung bingung kenapa Aveline berpikiran seperti itu. Tapi saat ini, daripada orang-orang istana, Alucard lebih mempercayai Aveline. Lagi pula, Aveline adalah bagian dari kemampuannya karena Alucard adalah dewa analisis. Bagi orang-orang kerajaan, Alucard sama sekali tidak mempercayai mereka. Terutama tatapan mengejek di ruang singgasana sebelumnya. Oleh karena itu, Alucard lebih mempercayai Aveline.
Tetapi, saat ini, Alucard berkata dengan panik, meskipun kamu mengatakan itu padaku. Aku tidak punya kekuatan sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Bisakah internet membantuku? Tuan Alucard, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sebagai pelayan Anda, saya harus menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Tuan. Bagaimana dengan memakai kemampuan sistem analisis monster? Sistem analisis monster? Alucard berkata dengan bingung dan mengingat bahwa dia telah memperoleh kemampuan internet dan sistem ini. Sebelum dia